Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-22 dengan judul Vena Api Bumi Utama. Langsung ke dalam alurnya. Fan Sanlu tidak berhenti sama sekali dalam perjalanannya ke gua di bawah gunung. Bahkan ketika dia melewati gua orang lain, ketika mereka melihat itu adalah Fan Sanlu, mereka tidak lagi peduli. Mereka tidak berpikir orang luar bisa masuk ke sini di bawah pengawasan guru mereka. Fan Sanlu juga seorang murid inti, dan kakak perempuannya telah menarik perhatian guru mereka. Sepertinya guru mereka akan menjadikannya pewaris. Akibatnya, anggota lain dari sekte tidak akan menimbulkan masalah bagi Fan Sanlu. Dia dengan lancar tiba di gua di bagian bawah dan berhenti di luar ruangan batu. Pintu ke kamar batu ini berwarna merah dan mengeluarkan panas yang tak ada habisnya. Seorang kultivator biasa akan merasa seperti darah mereka mendidih hanya ketika berdiri di luar, apalagi di dalam. Untuk lebih tepatnya, ruang batu ini dibuka di dalam vena api bumi utama. Budidaya di dalam adalah sama dengan budidaya di dalam vena api bumi utama. Tempat ini tidak dibuat hanya untuk menumbuhkan esensi api. Di bawah kehendak bumi api Vena, selain dari esensi air, semua esensi etiril lainnya dapat dibudidayakan di sini. Kuncinya adalah meminjam tekanan yang dibentuk oleh api di sini, yang dapat mencapai efek yang mirip dengan distorsi waktu. Sehari di sini sama dengan beberapa hari di luar karena tekanan. Kamar batu ini adalah tempat paling berharga di gunung ini, dan hanya murid inti yang bisa masuk. Fan Sanlu memberitahu Wang Lin semua ini ketika mereka mendekat. Pada saat ini, di luar ruang batu, Fan Sanlu melambaikan tangan kanannya dan pintu merah membuka sepotong untuk seseorang untuk melewatinya. Saat pintu terbuka, raungan gila keluar dari dalam. Tak lama kemudian, lautan api menyebar dari pembukaan dan berubah menjadi naga api yang berusaha melahap Fan Sanlu. Mata Fan Sanlu berbinar. Saat naga api mendekat, dia dengan lembut berbicara dan mengeluarkan suara aneh. Zou! Begitu suara ini muncul, naga api itu bergetar dan runtuh menjadi bintik-bintik api di hadapan Fan Sanlu. Dia tidak lagi ragu dan berjalan ke pintu yang terbuka. Setelah dia masuk, pintu perlahan menutup. Ketika ini terjadi, di gua di atas gunung, seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun yang mengenakan jubah daois putih tiba-tiba membuka matanya. Wanita muda itu sangat menakjubkan dan bisa membuat hati siapapun yang melihatnya berdetak kencang. Alisnya seperti bulan sabit, mata seperti burung phoenix, dan ada beberapa dekorasi bintang 5 yang bersinar di dahinya, membuatnya terlihat sangat memikat. Dia tampak santai melihat ke depan, dan indera ilahi pergi ke ruang batu di bawah. Namun, indera ilahinya tidak masuk kembali setelah menyapu sekali. Ini adalah pertama kalinya Luer datang ke sini sejak kembali ke sekte. Adalah baik baginya untuk melupakan semua hal yang mengganggunya. Wanita muda ini adalah guru Fan Sanlu. Berlawanan dengan wanita muda ini adalah seorang wanita yang terlihat mirip dengan Fan Sanlu tetapi jelas lebih dingin. Wang Lin juga akrab dengan wanita ini, itu adalah Fan Sanmeng. Bulu matanya bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Setelah merenung sedikit, dia menghela nafas dan menutup matanya untuk terus berkultivasi. Di dalam ruang batu di bagian bawah gunung, Fan Sanlu merasakan gelombang panas dari gua dan keringat muncul di dahinya. Ini hanya sekunder, kehendak api datang dari semua sisi gua, menciptakan tekanan yang kuat. Siapapun yang masuk akan terselubung oleh tekanan ini. Anda harus duduk dan menyesuaikan diri dengan tekanan terlebih dahulu. Aku tidak bisa masuk terlalu jauh ke ruang batu. Saya belum datang ke sini dalam waktu yang lama dan hanya bisa menunggu Anda di sini, saat Fan Sanlu berbicara, seutas asap keluar. Dari lengan bajunya, Wang Lin muncul di sampingnya. Begitu Wang Lin muncul,
panas di sekitarnya bergegas ke arahnya. Namun, baru saja mereka mendekat, Wang Lin menghirup gelombang panas. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gelombang panas yang dihirup berubah menjadi esensi api yang menyehatkan tubuhnya. Itu memang urat nadi utama. Gelombang panas ini sama dengan lebih dari selusin cabang. Mata Wang Lin menyala. Ini adalah tempat yang dia cari. Melihat ruang batu, itu bukan kotak, dan itu bahkan bukan ruang batu. Ini adalah strip panjang di mana dinding di sekelilingnya berwarna merah. Semakin dalam, semakin mengejutkan warna merahnya. Setiap 10 kaki adalah level baru, dan ada total 370 kaki. Anda dapat menemukan tempat terbaik untuk kebutuhan Anda. Dalam beberapa saat, Fan Sanlu hampir basah oleh keringat, dan dia duduk di dekat pintu. Kamu bisa pergi dalam 3 hari. Saya mungkin akan mengambil sedikit lebih lama di sini. Jika Anda melakukan itu tidak akan terlalu mempengaruhi Anda jika saya menyebabkan beberapa perubahan. Wang Lin menggenggam tangannya pada Fan Sanlu dan pergi ke kedalaman ruangan. Dalam sekejap, dia bergerak lebih dari 200 kaki. Saat dia mendarat, gelombang besar api mengelilinginya tetapi segera diserap olehnya. Dengan langkah lain, Wang Lin sedalam 370 kaki ke dalam gua. Ini adalah bagian terdalam dari gua. Wang Lin duduk dan tidak ragu untuk menekan tangannya ke tanah. Pada saat ini, dia berada di dalam vena api utama untuk melahap esensi api dan kemauannya. Dan untuk melakukannya di antara kekuatan besar sekte jiwa hebat sama dengan mencabut gigi dari mulut harimau. Fan Sanlu menyaksikan sosok Wang Lin pergi ke kedalaman gua. Temperatur yang lebih tinggi dari dinding membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Adapun Wang Lin, matanya bersinar dan dia meletakkan tangannya di bumi. Gelombang esensi api bergegas menuju tangannya dan memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin secara bertahap dikelilingi oleh api, dan 3 hari kemudian, auranya menghilang. Dia telah menjadi satu dengan urat api tanah dan sangat sulit untuk dideteksi. Pada titik ini, indera ilahinya perlahan menyebar ke bagian bawah ruang batu, menuju ke arah vena api bumi utama. Tubuh Wang Lin telah dipenuhi dengan esensi api, jadi menyerap lebih banyak tidak akan membantunya melengkapi tubuh esensinya yang sebenarnya. Apa yang perlu dia lakukan adalah melahap kehendak vena api bumi. Hanya dengan melahap kehendak itu dan menjadi penguasa api di benua surgawi Bul bisa api esensi sejati tubuh Wang Lin terbentuk sepenuhnya. Kali ini, aku harus berhasil. Akal ilahi Wang Lin berubah menjadi tubuh esensi sejati di vena api bumi. Meskipun kepalanya masih seperti vermilion bird, yang terlihat aneh, esensi dan kehendak api yang datang darinya mengejutkan. Dengan indera ilahi, Wang Lin bisa melihat bahwa vena api bumi utama adalah naga api tak berujung yang terletak di kedalaman bumi. Itu mengeluarkan aura kuno pembusukan seolah-olah telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dibentuk oleh vena api bumi utama. Itu tidak memiliki kecerdasan, hanya kemauan. Surat wasiat ini seperti kekuatan langit, dan terus menekan Wang Lin. Mata sejati tubuh Wang Lin esensi menyala dan mengungkapkan senyum dingin. Bukan saja dia tidak menghindar, tetapi karena keinginannya mendekat, dia mulai melahapnya. Melahap ini akan beri makan kehendaknya sendiri, bentuk kehendak api sendiri. Sementara dia melahap, seluruh urat api bumi utama bergetar. Setelah itu, keinginan api yang bahkan lebih kuat tiba-tiba muncul, seolah-olah ingin menghancurkan Wang Lin. Tapi ini bukan tubuh asli Wang Lin, itu adalah esensi tubuhnya yang sebenarnya. Jadi tidak hanya itu tidak menyebabkannya tidak nyaman, itu memungkinkannya untuk melahap lebih banyak lagi. Kepalanya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan.
Dagunya tidak lagi seperti vermilion berkulit bisa dilihat. Perubahan ini menyebabkan Wang Lin menjadi bersemangat. Ikuti kehendak ini ke kepala jiwa Vena api bumi utama ini. Jika Ipsorb berkehendak di sana, esensi tubuh sejati saya akan lengkap. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah esensi, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia mengikuti Vena api bumi utama ke kedalaman bumi. Dia akan menemukan kepala jiwa Vena api bumi utama. Dia harus menyelesaikan membentuk tubuh esensinya yang sebenarnya sebelum kekuatan-kekuatan dari sekte jiwa hebat menemukannya, jika tidak semuanya akan hilang. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Fan Sanlu membuka matanya. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang batu. Setelah Fan Sanlu pergi, tidak ada yang datang ke kamar batu atau memperhatikan keberadaan Wang Lin, tapi ini hanya sementara. Akal ilahi Wang Lin turun ke bumi sambil menghadapi tekanan tak berujung dari kehendak api. Dia menyerang ke arah sumber wasiat yang merupakan kepala Vena api bumi seolah dia berpacu dengan waktu. 3 hari lagi berlalu. Menjelang senja hari ketiga, Wang Lin telah menuruni jarak yang tidak diketahui di bawah tanah. Dia sekarang bisa melihat kepala jiwa api nadi bumi. Kepala ini berukuran ratusan ribu kaki. Itu tampak kuno, dan bahkan napasnya dipenuhi dengan pembusukan. Tubuh sejati esensi Wang Lin dibebankan ke depan dan memasuki kepala naga. Saat dia masuk, jiwa naga utama dari Vena api bumi utama bergetar dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Raungan ini menyebar ke permukaan dan menyebabkan Vena bergetar. Gunung di atas bergetar, sejumlah besar batu jatuh, dan lautan api yang lebat menyebar dari gunung. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi wanita muda di gua di puncak gunung berubah. Perasaan ilahinya menyebar tanpa ragu-ragu dan menyelimuti gunung. Nyali, wanita muda itu menyerbu keluar dan tiba di dasar gunung dengan cepat. Dia bergegas ke gua dan membuka pintu merah ke ruang batu. Saat pintu meledak terbuka, tubuh Wang Lin, yang 370 kaki jauhnya, dikelilingi oleh api. Kekuatan hisap datang dari bawah dan menyeret tubuhnya ke arah Vena api bumi utama di bawah. Ingin lari, wajah wanita muda itu penuh dengan niat membunuh. Episode 23, dengan judul Kesalahan Perhitungan Wanita Muda. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin siap untuk fakta bahwa wanita muda Triboid Void tahap awal di puncak gunung akan melihatnya cepat atau lambat. Saat wanita muda itu bergerak, bagian dari jiwa asal yang ia tinggalkan di tubuhnya meminjam api untuk menarik tubuhnya ke arah tubuh esensi sejati. Sepanjang jalan, api mengelilinginya, tetapi dia tidak merasakan panas. Ini karena esensi api tubuhnya yang sebenarnya telah berjalan maju dan menyerap banyak kehendak api. Jika tidak, tubuh Wang Lin tidak akan mampu menahan hati setelah tubuh esensi sejatinya pergi. Itu juga sebabnya tubuhnya belum masuk ke bumi sampai wanita muda itu datang. Mata wanita muda itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa seseorang menyerap urat api bumi utama seperti orang gila. Ini menyebabkan niat membunuh muncul di hatinya. Kamu berani melakukan tipuan di hadapanku. Anda sedang mencari kematian. Wanita muda itu langsung tiba di ketinggian 370 kaki di gua. Dengan satu langkah, dia mengejar Wang Lin di bawah tanah. Keduanya dengan cepat bergerak lebih jauh ke bawah tanah. Saat bumi bergetar, gunung merah akan runtuh. Semua murid terbang satu persatu dan melihat gunung merah yang bergetar. Fan Sanlu ada di antara mereka. Dia tahu bahwa ini terkait dengan Wang Lin, dan dia dengan pahit tersenyum di dalam hatinya. Dia berpikir tentang bagaimana kemanapun Wang Lin pergi, dia bisa menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Fan Sanmeng juga berada di antara kerumunan, dan matanya bersinar saat dia melihat gunung merah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menatap adik perempuannya, Fan Sanlu.
Little sister, itu adalah kamu membawa orang luar ke ruang batu, suara Fan Sanmeng bergema di dalam pikiran Fan Sanlu. Meskipun kamu adalah kakak perempuanku, jangan berbicara begitu saja. Saya telah digunakan oleh Anda selama bertahun-tahun di dunia gua, dan sekarang Anda mencoba menjebak saya. Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Fan Sanlu berbalik untuk menatap kakak perempuannya, dan matanya dingin. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa kakak perempuannya bahkan telah menggunakannya untuk mencoba memanipulasi Wang Lin di dunia gua. Saat bahaya itu telah meninggalkan rasa dingin di hatinya dan membangunkannya. Fan Sanmeng diam-diam merenung dan tidak lagi berbicara. Saat Gunung Merah bergetar, aura para pembudidaya kuat dari Sekte Jiwa Besar menyebar. Perasaan ilahi yang mengerikan mengelilingi Gunung Merah ini. Gunung ini hanyalah puncak utama dari Sekte Jiwa Hebat, dan Sekte Jiwa Hebat memiliki total 49 puncak utama. Meskipun tidak setiap puncak memiliki kultivator Void Tribulan tahap awal, itu menunjukkan seberapa kuat Sekte Jiwa Hebat itu. Di kedalaman vena api bumi utama, tubuh Wang Lin dikelilingi oleh api dan dengan cepat semakin dalam. Wanita muda itu mengejarnya, dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, vena api bumi berisi kehendak tubuh esensi sejati Wang Lin, jadi dia seperti ikan di air, bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Adapun wanita muda itu, ia terhalang oleh keinginan dan menemukan kesulitan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Jarak antara keduanya tidak menutup karena mereka semakin dekat dan lebih dekat ke vena api bumi utama. Di bagian terdalam bumi vena api, di dalam kepala naga, tubuh sejati esensi Wang Lin duduk di sana dan melahap kehendak jiwa naga seperti orang gila. Waktu adalah esensi dan bahaya ada di mana-mana. Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah melahap kehendak api ini. Saat ia melahap, jiwa naga utama mengeluarkan auman yang menyakitkan. Dagu tubuh sejati esensi Wang Lin telah sepenuhnya berubah menjadi manusia dan tidak lagi tampak seperti vermilion. Ini terus meluas, mencapai mulutnya dan membentuk bibirnya. Esensi tubuh sejati Wang Lin tampaknya terburu-buru. Lebih cepat, lebih banyak melahap. Dia meraung di dalam hatinya. Jiwa naga meraung dan tubuhnya terus berputar. Rasa sakit yang ditelan membuatnya merasakan krisis kematian. Saat tubuhnya berputar, gelombang kejut menyebar ke segala arah. Ini menyebabkan seluruh sekte jiwa hebat bergetar. Secara khusus, Gunung Merah bergemuruh dan puncak gunung hancur. Tiba-tiba lautan api meluncur ke langit seolah ingin membakar langit. Perubahan ini menarik perhatian sekte jiwa hebat. Murid-murid di gunung semua mundur. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang pergi menuju vena api bumi utama? Raungan bergema dan lebih banyak murid jiwa sekte besar tiba. Wanita muda di bawah tanah itu jelas merasakan perubahan di permukaan. Dia tampak muram, dan wajahnya yang cantik tertutup salju. Dia melihat Wang Lin yang melarikan diri dan tangan kanannya membentuk segel. Cermin perunggu muncul di tangannya. Pola kuno cermin Dao berubah menjadi bayangan langit dan bumi, bunuh orang itu. Wanita muda itu melambaikan tangan kanannya dan cermin kuno bersinar cerah. Sejumlah besar gas hitam keluar dari cermin dan membentuk wajah hantu. Dengan raungan, wajah hantu itu maju ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam sekejap, itu menutup lebih dari setengah jarak ke Wang Lin. Itu masih mendekati, dan dalam sekejap, itu kurang dari 300 kaki darinya. Pikiran Wang Lin terbelah dua. Yang satu pada intinya adalah tubuh sejati untuk melahap kehendak api, dan yang lain di dalam tubuhnya untuk melarikan diri dari wanita muda itu. Saat wajah hantu itu berjarak 300 kaki darinya, Wang Lin berbalik dan ada kilasan kedinginan di matanya. Mantra hantu wajah sekte jiwa hebat, kelopak mata Wang Lin bergetar dan dia mengambil langkah dengan kaki kanannya.
Riak bergema dan dia menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, wajah hantu itu bergegas mendekat dan melahap lokasi Wang Lin. Gemuruh-gemuruh menggema jauh di dalam bumi. Saat wanita muda itu tiba dan berhenti di sini, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ini adalah, sambil merenung, dia mendongak ketika dia merasa Wang Lin muncul kembali di kedalaman bumi lagi. Dia bisa berteleportasi di dalam vena api bumi utama. Aku tidak bisa meremehkannya. Wanita muda itu juga mencoba untuk berteleportasi di bawah kehendak vena api bumi utama tetapi tidak dapat melakukannya. Meskipun dia terkejut Wang Lin bisa melakukannya, dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Dia tidak berteleportasi sebelumnya, itu berarti dia harus mengeluarkan banyak biaya untuk berteleportasi di sini. Aku ingin melihat berapa kali dia bisa berteleportasi. Wanita muda itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Wajah hantu muncul sekali lagi dan membawanya lebih dalam ke bumi untuk mengejar Wang Lin. Tubuh fisik Wang Lin terus mengisi daya. Setiap kali wajah hantu dan wanita itu akan menyusul, dia akan berteleportasi. Namun, dia tidak langsung menuju tubuh esensinya yang sebenarnya tetapi sedikit melenceng dari target setiap kali. Akibatnya, meskipun gerakannya halus, arah akhirnya menjadi sangat berbeda. Tubuh sejati esensi Wang Lin adalah dalam kondisi yang relatif aman dengan tubuhnya mengganggu wanita muda, jadi tidak ada yang mengganggu itu mulai melahap lebih cepat. Tubuh sejati esensi Wang Lin perlahan membentuk hidungnya saat ia terus melahap. Vena api bumi utama berjuang seperti orang gila, tapi itu tidak bisa menghentikan tubuh esensi sejati Wang Lin dari menyerapnya. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat budidaya, itu adalah melahap antara dua jenis api. Vena api bumi utama jelas bukan pertandingan Wang Lin. Segera, mata tubuh esensi sejati Wang Lin berubah dari mata vermilion bird ke dua mata manusia. Mata ini tenang, tetapi di bawah ketenangan satu, bisa melihat dua api menyala di dalam mata itu. Jiwa vena api bumi akan melepaskan fluktuasi keras setiap kali ia berjuang. Bumi gemetar dan gemuruh bergema. Tubuh sejati esensi Wang Lin membentuk segel, dan dengan raungan, dahinya berubah dari vermilion bird menjadi kulit asli. Saat hidung, mata, dan dahinya terbentuk, goncangan surga akan muncul di dalam tubuh esensi sejatinya. Itu baru saja lahir, tetapi berkembang pesat saat dia melahap jiwa vena api bumi utama. Dari kejauhan, tubuh esensi sejati Wang Lin telah berubah sepenuhnya dari dahi ke bawah. Hanya bagian atas kepalanya dan rambutnya masih memiliki penampilan vermilion bird. Rambut itu jelas bulu panjang vermilion bird. Hanya rambut yang tersisa, maka tubuh esensi sejati saya akan terbentuk sepenuhnya. Mata Wang Lin menyala. Namun, pada saat ini, karena perjuangan vena api bumi menyebabkan getaran yang sangat kuat, wanita muda yang mengejar Wang Lin berhenti dan keluar dari wajah hantu. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia mengepalkan giginya. Salah perhitungan. Orang ini memiliki avatar yang lebih dalam lagi. Dia menggunakan tubuh aslinya untuk menarik perhatian saya, dan sementara saya mengejarnya, saya tanpa sadar mengabaikan avatarnya. Getaran api bumi utama seharusnya berhenti ketika aku mengejarnya, tapi itu malah menjadi lebih intens. Sialan. Wanita muda itu bereaksi dan niat membunuhnya menjadi lebih intens. Dia menyerah mengejar tubuh asli Wang Lin dan pergi ke kedalaman vena api bumi utama, menuju tubuh sejati esensi Wang Lin. Saat wanita muda itu berhenti mengejar dan mengubah arah, Wang Lin segera memperhatikan. Dia mengungkapkan senyum tenang. Alasan dia meninggalkan tubuh aslinya di ruang batu, selain dari fakta bahwa tubuh aslinya tidak bisa menahan panas sebelum esensi sejati tubuhnya cukup melahap, adalah untuk mengalihkan perhatian para pengejar. Sekarang dia berhasil menunda untuk sementara waktu. Episode ke-24,
dengan judul Will of the Mind Fire. Langsung ke dalam alurnya. Bukan karena wanita muda itu bodoh. Bahkan jika itu adalah orang lain, jika mereka melihat ada masalah dengan urat api tanah dan melihat seseorang diselimuti api keluar dari ruang batu, mereka akan berpikir bahwa orang itu adalah masalahnya. Mereka secara alami akan mengejar orang itu dan pasti akan melewatkan sesuatu. Lagi pula, hampir tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Bahkan jika Wang Lin pernah mengalami hal yang sama, akan sulit baginya untuk segera menyadari bahwa itu hanya gangguan. Sangat jarang bagi wanita muda untuk bisa mendeteksinya begitu cepat. Dia meninggalkan pengejarannya dan menyerbu ke kedalaman nadi api bumi. Ketika Wang Lin mendeteksi ini, dia mengungkapkan senyum dingin. Sekarang ada dua wasiat di bumi Vena api. Yang satu adalah jiwa naga, pemilik Vena api bumi, dan yang lainnya adalah esensi api sejati tubuhnya. Sekarang giliranku untuk menyerang. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu proses melahap esensi tubuh sejatinya. Ini adalah perubahan signifikan untuk esensi dan baginya. Sebagai seseorang yang datang dari dunia gua ke benua astral abadi, ini akan menjadi peningkatan besar untuk kekuatannya. Riak bergema di bawah kakinya dan dia menghilang dalam sekejap. Wanita muda itu bergegas sambil dikelilingi oleh wajah hantu itu, memungkinkannya untuk bergerak sangat cepat. Ketika dia bergerak maju, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan dan bergerak ke samping tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, sinar cahaya darah terbang melewati tubuhnya dan menusuk wajah hantu itu. Itu meliriknya dan menabrak Vena api bumi di depan. Itu adalah pedang darah. Pedang darah ini mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan dan juga berisi sedikit aura Dao kuno. Setelah melihat pedang darah ini, ekspresi wanita muda itu sangat berubah. Pedang pembantaian darah, salah satu dari 7 pedang Dao kuno. Kamu bukan seorang kultivator. Wanita muda itu berbalik dan melihat pedang darah itu berkedip sekali lagi. Riak bergema ke arah pedang darah pergi dan Wang Lin berjalan keluar. Pedang pembantaian darah, mata Wang Lin menyala. Dia telah mendapatkan warisan Ye Mo tetapi tidak memiliki mata kiri, jadi ingatannya tidak lengkap. Dia hanya tahu bahwa Ye Mo diberi pedang oleh Kaisar Dao kuno, dan tidak tahu namanya. Setelah muncul, Wang Lin tidak berbicara tetapi menunjuk ke langit. Semburan cahaya 7 warna muncul di atasnya dan berkumpul di depannya untuk membentuk tombak 7 warna. Tombak itu melesat ke arah wanita muda itu. Wanita muda itu mendengus dingin dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Wajah hantu di depannya melolong dan terbang menuju tombak 7 warna. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan. Cahaya 7 warna tidak bisa menahan sama sekali, wajah hantu melahapnya dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Niat membunuh muncul di mata wanita muda itu saat dia menyerbu Wang Lin mengikuti wajah hantu itu. Karena kamu datang sendiri, maka tetaplah. Sebuah suara dingin menggema melalui vena api bumi dan memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin mundur dan melambaikan lengan bajunya. Cetakan emas Xuan Luo muncul dan menekan wajah hantu itu. Aura kuat dari cetakan emas berisi sepotong kekuatan Xuan Luo. Itu langsung menutup di wajah hantu, dan dengan keras, wajah hantu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan menghilang di hadapan Wang Lin. Cahaya keemasan bersinar terang dan cetakan emas terbang ke arah wanita muda itu. Ketika wanita muda itu melihat cetakan emas, dia tersentak. Pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, mata Wang Lin menyala dan dia mundur, menghilang kembali ke vena api bumi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan redup dan cetakan berhenti bergerak maju. Itu menghilang bersama dengan pedang darah. Jangan mengejar lagi. Saya tidak memiliki permusuhan terhadap sekte jiwa hebat. Saya hanya perlu menggunakan vena api bumi utama untuk menumbuhkan mantra.
Suara Wang Lin bergema di benak wanita muda itu setelah dia pergi. Wanita muda itu berdiri di sana dan merenung dalam diam. Pada saat itu, dia merasakan aura Grand Empyrean di dalam cetakan, dan itu membuatnya takut. Aura itu membuatnya memikirkan banyak hal. Setelah sekian lama, rasa dingin di matanya muncul sekali lagi. Jadi bagaimana jika dia memiliki harta karun yang dihadiahkan oleh seorang Grand Empyrean? Orang ini memiliki pedang darah, milik klan Dao kuno. Itu membuatnya jelas siapa Grand Empyrean. Meskipun Grand Empyreans negara kuno itu kuat, mereka tidak bisa mengendalikan kita langit. Bahkan jika saya salah menilai dan Grand Empyrean di belakangnya adalah seorang celestial, dia membuat pergerakan pada urat api bumi utama sekte jiwa besar saya, jadi saya akan berada di kanan jika saya membunuhnya. Ditambah lagi, aku tidak berusaha membunuhnya, aku hanya berusaha menghentikannya, bahkan Grand Empyreans pun tidak masuk akal. Wanita muda itu bergumam ketika dia mengangkat kepalanya dan menyerbu ke urat api bumi utama sekali lagi. Kepribadian wanita itu sangat ganas, dan tingkat kultivasinya saat ini sangat terkait dengan kepribadiannya, jadi dia tidak akan mudah menyerah. Meskipun dia terkejut dengan cetakan emas itu, dia telah mengambil keputusan. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan Duking. Di bagian lain dari vena api bumi utama, tubuh sejati esensi Wang Lin mendeteksi gerakan wanita muda itu dan mendesah. Penggarap yang benar-benar memasuki tahap Void Tribulan semuanya adalah orang-orang yang gigih. Harta karun yang dibentuk oleh Grand Empyrean tidak akan dengan mudah memaksa mereka untuk mundur, karena dia tidak akan mundur, maka mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Tatapan Wang Lin menjadi ditentukan dan dia menghilang. Sebagai tubuh sejati esensi Wang Lin terus menyerap vena api bumi utama, perjuangan dari naga menjadi lebih lemah. Hanya rambut dari esensi tubuh sejati tetap sebagai bulu, tetapi pada saat ini, rambut hitam muncul di akarnya. Rambut hitam ini sepertinya dikelilingi oleh cahaya suram yang menyebar. Setelah selesai menyebar, esensi tubuh sejati akan sepenuhnya terbentuk. Waktu perlahan berlalu. Tubuh sejati esensi Wang Lin benar-benar mengabaikan semua bahaya eksternal dan berfokus sepenuhnya pada menyerap vena api bumi utama. Dia bersaing memperebutkan waktu untuk bertahan hidup. Jika wanita muda itu tiba sebelum ia membentuk tubuh esensi sejatinya, maka semua upaya Wang Lin akan sia-sia. Akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan lain seperti ini. Tubuh aslinya terus muncul di hadapan wanita muda itu, menggunakan mantra untuk mencegahnya bergerak maju. Namun, setelah melakukan ini beberapa kali, wanita muda itu mengabaikannya dan menyerbu ke kedalaman nadi api bumi. Dalam sekejap, beberapa jam berlalu. Wanita muda itu semakin dekat dan lebih dekat. Jiwa vena api bumi utama telah melemah sampai batas tertentu. Raungannya perlahan melemah dan tubuhnya tampak perlahan menjadi tenang. Namun, ini hanya penampilan luarnya, matanya menunjukkan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba mengeluarkan raungan yang kuat dan tubuh tenangnya mulai bergerak sekali lagi. Dengan raungan ini, jiwa naga raksasa itu dikelilingi oleh lautan api dan mulai menyusut dengan cepat. Dari ukurannya yang tak berujung, ia menyusut menjadi 100.000 kaki, 10.000 kaki, 1.000 kaki, 100 kaki. Dengan tekanan menyusut tubuhnya, jiwa naga meletus dengan perlawanan terkuatnya. Tubuhnya menyusut dari 100 kaki menjadi 50 kaki, 30 kaki, 10 kaki. Kondensasi gila ini menyebabkan tekadnya untuk mengompresi juga. Pada akhirnya, itu menyusut menjadi bola api seukuran kepalan tangan. Saat tubuh sejati esensi Wang Lin terlempar dari naga, bola api seukuran kepalan tangan yang dibentuk oleh naga itu melesat ke arah dahi tubuh sejati esensi Wang Lin. Dengan dentuman keras, bola api menyentuh dahi tubuh esensi sejati dan memasukinya.
Saat bola api memasuki tubuh sejati esensi Wang Lin, indera ilahi mulai bergetar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia dan berjuang di lautan yang ganas di atas kapal yang kesepian. Sebuah kehendak yang sangat kuat turun, berusaha untuk menghapus akal ilahi Wang Lin untuk menempati tubuh esensi sejati. Ini adalah kehendak naga api. Itu telah menyerahkan tubuhnya, dan dalam perjuangannya yang putus asa, ia telah memasuki tubuh sejati esensi Wang Lin. Itu akan mencoba untuk mengambil alih esensi tubuh sejati Wang Lin. Ini akan membuat esensi ini benar kapal untuk kehendaknya. Wasiat ini sangat kuat, dan itu telah berubah menjadi tangan raksasa yang akan menghancurkan akal ilahi Wang Lin. Wasiat ini dipenuhi dengan perjuangan dan sifat yang pantang menyerah. Ada raungan yang datang darinya seolah menantang surga. Wang Lin samar-samar melihat cahaya dan terasa panas. Kombinasi cahaya dan panas ini membentuk api dunia. Keinginan api ingin membakar segalanya, termasuk dirinya sendiri. Isinya adalah kegilaan bersama dengan kehendak keras kepala yang menantang yang akan membakar seluruh dunia. Itu akan membakar akal ilahi Wang Lin dan semuanya menjadi abu. Api. Asal-usul pemahaman saya tentang api bukanlah vermilion tetapi jantung lilin yang bergoyang tertiup angin tetapi tetap menyala. Angin menderu dan ingin meniup lilin, menyebabkannya mati dan berubah menjadi asap. Namun, setiap kali angin berhembus, lilin itu tahan dan bergetar keras. Itu tidak mau mati, tidak mau dihidupkan untuk merokok. Esensi api yang saya, Wang Lin, pahami adalah kehendak itu. Kehendak api lilin. Kehendak Dao saya. Itu juga kehendak perjuangan. Seumur hidup saya melawan surga. Apakah kamu berani menghapus wasiatku? Bisakah Anda memusnahkannya? Tubuh sejati esensi Wang Lin membuka matanya, dan mereka dipenuhi dengan api. Itu mengaum sebagai rasa ilahinya di dalam esensi tubuh sejati juga berjuang melawan kehendak naga api. Ia menolak untuk menyerah, seperti lilin, seperti api lilin. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.